pertama, saya akan menjelaskan pengertian dari organisasi internasional, tujuan, serta sejarah singkat dari organisasi internasional. Organisasi internasional sendiri merupakan perkumpulan atau himpunan yang anggotanya berisikan lebih dari 2 negara yang mempunyai tujuan atau visi misi yang sama sejak awal, yaitu untuk menciptakan perdamaian dunia. Bagaimana perdamaian dunia itu dapat terlaksana? Nah, organisasi internasional menganut sistem atau paham liberal, di mana mereka percaya jika mereka menjalin sebanyak-banyaknya kerjasama, maka perdamaian akan terjadi. Oleh sebab itu, negara-negara yang bergabung dalam organisasi internasional sebanyak-banyaknya menjalin kerjasama dengan negara maju, berkembang maupun negara miskin, karena mereka percaya setiap negara mempunyai kekuatan dan kepentingan nasionalnya masing-masing. Awalnya, organisasi internasional ini tidak dikenal dengan nama OI atau Organisasi Internasional, tetapi sejak awal Perang Dunia Pertama, organisasi internasional lebih dikenal dengan nama LBB atau Liga Bangsa-Bangsa. Selanjutnya, organisasi internasional hidup dan berkembang menjalin kerjasama dengan banyak negara di sekitarnya, dan kemudian hidup dan berkembang serta disahkan kembali namanya menjadi PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa sejak Perang Dunia Kedua dan hidup dan berkembang hingga saat ini. Jenis-jenis organisasi internasional berdasarkan kegiatan administrasinya. Yang pertama merupakan organisasi internasional antar pemerintah, di mana yang anggotanya adalah pemerintah atau instansi yang mewakili pemerintah suatu daerah secara resmi. Contohnya seperti PBB dan ASEAN. Selanjutnya adalah organisasi internasional non-pemerintah atau INGO, di mana organisasi ini diwakilkan bukan oleh pemerintah tetapi dari bidang lain seperti olahraga, sosial, keagamaan, kebudayaan, kesenian, dan lain-lain, dan diatur berdasarkan hukum perdata. Bagaimana sih teknologi pada zaman dahulu dalam organisasi internasional? Organisasi internasional pada zaman dahulu masih menggunakan teknologi yang seadanya, seperti mesin ketik tempo jadul untuk menuliskan perjanjian-perjanjian kerjasama yang akan diselenggarakan. Namun, walaupun organisasi internasional berusaha untuk mencegah dan meminimalisir peperangan dengan meningkatkan kerjasama, ada konsep dalam hubungan internasional yang menyatakan jika ingin damai maka berperanglah. Hal itu tentu menentang tujuan utama dari organisasi internasional yang membuat peperangan tetap ada, dengan teknologi kapal tempur bagi negara borjuis dan teknologi seadanya bagi negara proletar. Perkembangan teknologi dalam organisasi internasional. Teknologi informasi telah menjadi bagian vital dan integral dari setiap rencana di organisasi internasional, dari organisasi multinasional yang memelihara sistem mainframe dan database hingga organisasi kecil yang memiliki satu komputer TI berperan. Alasan penggunaan teknologi komputer dalam organisasi adalah komunikasi manajemen inventaris manajemen data sistem informasi manajemen, dan komunikasi manajemen hubungan pelanggan untuk banyak perusahaan. Email adalah sarana utama komunikasi antara perusahaan atau organisasi, dan email adalah salah satu pendorong awal internet untuk menyediakan kesederhanaan dan murah untuk berkomunikasi selama bertahun-tahun. Sejumlah alat komunikasi lainnya telah berevolusi memungkinkan staf untuk berkomunikasi menggunakan sistem obrolan langsung, alat rapat sistem online, dan sistem konferensi video manajemen. Ruang file besar yang berbentuk kertas dalam deretan lemari arsip dan pengiriman dokumen bisa hilang kapan saja. Oleh sebab itu, sebagian besar perusahaan menyimpan versi digital dokumen di server, dan perangkat penyimpanan dokumen langsung tersedia untuk semua orang di organisasi dan dengan akses langsung ke sistem informasi. Manajemen organisasi progresif menggunakan data sebagai bagian dari perencanaan strategis mereka. Teknologi yang ke bawah sampai sekarang, seperti yang sudah dijelaskan dalam perkembangannya, bahwa teknologi yang ada hingga sekarang dalam ranah organisasi internasional adalah handphone, keyboard pada laptop dan komputer, CD-ROM, barcode, aplikasi meeting virtual, dan beragam teknologi lagi yang dapat membantu proses berlangsungnya organisasi internasional saat ini. Baik, selanjutnya saya akan memaparkan apa saja kelebihan dan kekurangan dari teknologi yang ada pada zaman dahulu dan teknologi yang ada pada zaman sekarang. Sebelumnya saya akan memaparkan terlebih dahulu kekurangan dan kelebihan dari teknologi yang ada pada zaman dahulu. Kelebihan yang pertama adalah di mana teknologi pada zaman dahulu itu lebih mudah digunakan karena belum adanya
fitur-fitur atau pemrograman yang lebih sulit dibandingkan dengan zaman yang sekarang. Lalu yang kedua adalah teknologi pada zaman dahulu itu pembeliannya dengan biaya murah, walaupun jika dikalkulasikan dengan harga pada zaman dahulu itu mahal, tetapi teknologi pada zaman dahulu dapat diinvestasikan dan jika dijual kembali atau dikoleksi hingga pada zaman sekarang memiliki nilai jual atau nilai seni yang tinggi. Lalu kelebihan yang ketiga adalah di mana teknologi pada zaman dahulu itu lebih mempekerjakan tenaga manusia, atau dalam artian manusia tidak terlalu berpedoman pada media-media mesin atau internet, karena pada zaman dahulu belum ada internet yang dapat memudahkan pekerjaan manusia. Lalu dalam kekurangannya, teknologi zaman dulu itu mudah rusak, dan jika rusak memakan waktu dan biaya yang cukup lama dan mahal untuk perbaikannya karena belum adanya teknisi-teknisi dan mesin perbaikan yang baik seperti sekarang. Lalu kekurangan yang kedua adalah di mana teknologi pada zaman dahulu cenderung hanya dimiliki oleh negara-negara borjuis atau pemilik modal atau negara kaya, karena negara-negara miskin atau negara berkembang lebih memilih untuk memakai anggaran negaranya demi kepentingan yang lain dibandingkan kepentingan pembelian teknologi dalam organisasi internasional. Lalu kekurangan yang ketiga adalah di mana teknologi-teknologi pada zaman dahulu kurang efektif dan kurang fleksibel untuk dibawa bertugas dalam jarak yang jauh. Kelebihan teknologi dalam organisasi internasional saat ini adalah teknologi digital membuat kualitas komunikasi tidak tergantung pada jarak. Karena seperti yang kita ketahui di masa pandemi COVID-19 ini, sangat sulit untuk melakukan pertemuan secara langsung atau tatap muka, karena berbagai risiko yang mungkin terjadi juga. Dan teknologi digital menawarkan biaya yang lebih rendah, pemakaian ruang yang lebih kecil, serta penggunaan konsumen daya yang lebih rendah. Dan tentunya hal ini bisa menghemat pengeluaran dari suatu organisasi, sehingga dana tersebut bisa dialihkan ke hal lain yang lebih penting. Kekurangan teknologi dalam organisasi internasional saat ini adalah kemajuan teknologi memicu maraknya kejahatan virtual seperti cybercrime dan hacking. Kejahatan virtual seperti itu juga sudah banyak merugikan, seperti yang dilansir oleh medcom.id pada Jumat 9 Maret 2021, jurnalis keamanan cyber Brian Krebs dan Andy Greenberg melaporkan bahwa sebanyak 30.000 organisasi telah diretas dalam insiden peretasan server email yang belum pernah terjadi sebelumnya.